Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tetap ada sukacita? Ya, karena kita tahu selalu ada Tuhan yang memampukan kita melewati hari-hari kehidupan dengan kekuatan dari Tuhan. Kusiapkan hatiku, Tuhan. Kusiapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu, Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah menyiapkan hati kami untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, karena kami siap menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 12 ayat 1 sampai 12. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya, dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus,
karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Batu penjuru. Para pemimpin Yahudi di zaman Yesus tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka berkeras kepala. Maka Tuhan menceritakan sebuah perumpamaan bahwa mereka itu seperti penggarap kebun anggur yang jahat, yang akhirnya membunuh anak pemilik kebun anggur, yakni Yesus. Saat Yesus berhasil dibunuh, sepertinya mereka menang. Tapi jangan salah, batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru. Artinya, meski benar-benar mati, tetapi kemudian Yesus bangkit sebab Dia memang Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami selalu percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang terus menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu batu penjuru adalah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama sebuah bangunan baru. Batu ini menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya, sehingga keduanya menyatu. Dalam kisah Alkitab di atas, Tuhan Yesus diumpamakan sebagai batu penjuru, sebab Dia mempersatukan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, seperti batu penjuru bangunan yang menopang bagian-bagian bangunan tersebut. Jadi, mari kita menjadi batu penjuru yang menguatkan, mengeratkan satu dengan yang lain. Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.